Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rulan Rizkasari. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah UPT SD Negeri Bangli 2 yaitu Bu Hartati Maratus Solihah MPD. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tati? Alhamdulillah hari ini sesuai dengan cuacanya cerah ya Bu ya, alhamdulillah. Begini Bu Tati, terima kasih karena Bu Tati sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat padat ini untuk berbincang-bincang bersama saya, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya di sekolah UPT SD Negeri Bangli 2 ini penjenengan sebagai pemimpin itu seringkali mendapatkan kasus-kasus yang memiliki unsur dilema etika Bu Tati ya. Iya, betul sekali. Iya. Baik Bu Tati, untuk pertanyaan pertama dari saya Bu Tati, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Mbak Rulan. Yang pertama, saya sebagai pemimpin pembelajaran juga sebagai manajer di satuan pendidikan, kami menerapkan kepemimpinan saya itu yaitu tidak selamanya itu demokratis dan juga tidak selamanya itu otoriter. Jadi teori kepemimpinan itu tidak ada salah satu yang paling baik atau paling jelek, sehingga kami memadukan dari gaya kepemimpinan itu mana yang pas untuk saya terapkan. Terus untuk mengambil keputusan antara dilema etika atau bujukan moral, yang dilema etika itu ketika saya mendapat informasi atau menemukan masalah, tidak serta-merta saya itu yang pertama percaya tidak, ya. Saya pasti menelusuri sumbernya, sumber dari informasi tersebut, terus motif daripada sumber atau informasi itu apa, kemudian saya telaah, saya cocokkan. Setelah itu kami musyawarahkan, tidak lupa kami musyawarahkan dengan Bapak Ibu guru saya yang utama. Setelah itu kami mengambil keputusan dari prioritas mana yang paling baik untuk saya putuskan. Yang kedua, efek negatif yang paling kecil yang saya ambil. Terus untuk bujukan moral ini pastinya itu juga sering saya menemukan, tetapi untuk bujukan moral itu pasti saya memilih untuk hal atau berpihak pada yang benar, karena kebenaran itu meskipun kadang tidak bisa dirasakan manisnya seketika, tapi untuk jangka panjang pasti yang benar itulah yang akan abadi atau berefek ke hal positif. Mungkin Bu Rulan perlu contoh di kasus sekolah kami dari masalah ini atau tema ini Bu Rulan? Bisa Bu Tati, iya bisa. Iya, ini misalnya ketika kepala sekolah harus menjalankan surat edaran dari Bupati sekolah sak ngajine, ya. Itu yang pertama kami menelaah apa isi dari surat edaran. Kemudian kami rancang, kami susun, kami masukkan kepada draft kurikulum. Kemudian saya rapatkan dengan komite sekolah juga. Akhirnya deal untuk dilaksanakan. Terus dalam pertengahan jalan pelaksanaan sekolah sak ngajine itu ada suara. Katanya apa itu? Di SD Bangli 2 itu banyak iuran untuk membiayai sekolah sak ngajine. Itu saya tidak serta-merta percaya dan saya grogi apa itu tidak, tetapi saya telusuri siapa yang bicara.
Terus kami juga tidak serta-merta untuk memutuskan, kami menunggu di waktu penerimaan peserta didik baru. Kalau di penerimaan peserta didik baru itu siswa saya yang mendaftar itu menurun, berarti saya harus menindaklanjuti suara yang masuk di sekolah tadi. Tapi ketika peserta didik itu meningkat atau tetap, atau bahkan di SD sebelah, dari TK sebelah itu tidak semua masuk di SD saya, baru saya itu menindaklanjuti dari suara tersebut. Ternyata tidak ada efek, bahkan murid saya lebih meningkat. Itu saya sebagai pemimpin atau manajer di sekolah saya begitu Bu. Iya, terima kasih Bu Tati. Berarti tadi dalam memutuskan permasalahan yang pertama identifikasi ya Bu Tati ya, dari masalah tersebut, kemudian dimusyawarahkan, kemudian mengambil keputusan prioritas seperti itu ya Bu Tati. Terus juga kita Bu Tati juga meminimalisir efek negatif seperti itu ya Bu Tati. Untuk pertanyaan yang kedua Bu Tati, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, terima kasih Bu Wulan. Kami sebagai manajer sekolah, seperti yang telah saya sampaikan, saya tidak selamanya demokratis, juga tidak selamanya otoriter. Nah, untuk membijaki suatu masalah, kami pasti bermusyawarah terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru atau kepada PTK. Terus ketika keputusan itu sudah mencapai mufakat, artinya sudah setuju semua, kami pasti komitmen untuk menjalankannya. Misalnya ada tugas dinas luar, itu contoh ya, dinas luar untuk membahas persiapan adiwiyata tingkat provinsi. Kami langsung bermusyawarah dengan Bapak Ibu Guru siapa nanti yang berangkat atau masuk tim adiwiyata. Ketika sudah diputuskan, itu pertama harus berangkat. Kedua, itu ada salah satu guru yang pada hari itu masuknya agak siang. Alasannya nanti ada dinas luar. Untuk pekerjaan di kelas sudah ditata, dihandle oleh guru yang lain. Itu kami tidak bisa menerima karena kita sebagai abdi negara itu kita harus konsekuen. Jam dinas kita mulai jam berapa sampai jam berapa harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Baru yang kedua itu kalau ada dinas selain jadwal waktu yang rutin atau tupoksi wajib, begitu Bu. Iya Bu Tati. Saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga Bu Tati. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Panjenengan lakukan selama ini untuk menghadapi hal tersebut? Iya, langkah-langkah saya ya, yang pertama saya itu pasti menelaah dasar hukum untuk memahami masalah yang saya hadapi. Yang kedua, saya musyawarahkan dengan Bapak Ibu Guru. Andaikan ketika saya musyawarahkan dengan Bapak Ibu Guru itu tidak semua setuju atau mufakat semua, itu baru saya memutuskan sendiri dulu. Setelah saya putuskan sendiri, nanti dalam perjalanan kalau ada gejolak, waktu itulah kami kesempatan untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Guru. Misalnya pada awal semester atau awal tahun pelajaran, pasti ada persiapan untuk pembagian kelas, itu yang pasti dilakukan. Pasti ada gejolak, saya
pengennya mengajar di kelas ini, saya pengennya mendapat tugas tambahan ini. Tapi ketika tidak mencapai mufakat itu saya putuskan sendiri. Terus setelah ada gejolak, saya menjelaskan, saya memberi tugas guru A, alasan saya begini. Alhamdulillah dengan cara seperti itu, kebijakan yang saya ambil itu berefek positif terhadap siswa, di mana kami pelaksana kurikulum merdeka, semua kebijakan saya endingnya adalah berpihak pada peserta didik. Iya, Bu Tati. Sangat menarik sekali tadi Bu Tati dalam mengambil keputusan itu selalu mencari dasar hukum terlebih dahulu Ibu Tati, iya, dan nanti betul. musyawarah, setelah musyawarah nanti Bu Tati memutuskan apa yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Tati, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangannya Bu Tati. Saya itu sering mendapat tantangan itu bulan itu dari stakeholder sekolah sendiri. Iya, iya. Misalnya dari ketua komite. Iya. Maklum kami memang sengaja menawarkan pada waktu pilihan ketua komite itu, saya menawarkan dari unsur pendidikan, dari unsur orang tua, dan dari unsur tokoh masyarakat. Kebetulan kemarin itu yang terpilih itu dari tokoh masyarakat, backgroundnya adalah pengusaha. Beliau itu sering menyampaikan usulan-usulan itu yang tidak sesuai dengan aturan di lembaga formal. Maka iya kami sangat memaklumi Bu. Tapi kami tidak serta-merta menolak, tetapi itu saya biarkan dulu. Karena ketika masalah itu dibiarkan dengan beberapa saat, nanti akan saling menemukan, oh ini lebih baik, oh ini tidak tepat. Maka ketika memutuskan yang itu tadi bertentangan dengan dilema etika itu saya pasti kembali ke aturan. Karena saya sebagai manajer sekolah, saya orang yang pertama bertanggung jawab pada sekolah ini. Dengan kehati-hatian menunggu waktu, itu adalah waktu yang kami terapkan. Dan ketika saya itu mengajukan atau menyusun sesuatu kepada stakeholder sekolah untuk meminimalisir suara atau berseberangan dengan dilema etika, kami pasti menyampaikan dasar hukum saya yang saya pakai. Misalnya ketika saya memberikan SK susunan komite, itu saya lampiri peraturan yang membahas tentang tugas dan fungsi anggota komite. Sehingga kemarin kalau ada mindset komite harus wali murid, ternyata di aturannya itu tidak. Maka dengan cara itu hal-hal yang tidak kondusif itu bisa diminimalisir. Ternyata banyak sekali keputusan-keputusan yang mengandung dilema etika di sekolah ya Bu ya. Iya betul sekali, karena kan ya sekolah itu dari adat budaya yang beragam itu kan bermacam-macam anak dari latar belakang yang tidak sama ya. Ini untuk selanjutnya Bu Tati, yang faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Jadi faktor-faktor yang membantu. Iya, yang pertama itu pasti dasar hukum. Landasan saya itu pasti saya sosialisasikan dulu kepada warga sekolah. Terus yang kedua itu Bapak Ibu guru, terutama Bapak Ibu guru yang sudah menempuh PPG, sudah menempuh CGP, itu sangat membantu perjalanan kami
dalam memutuskan berkaitan dengan dilema etika. Alhamdulillah dengan saya mempunyai beberapa CGP, yang 2 itu sudah out dalam arti pindah karir menjadi kepala sekolah, yang 1 sudah lulus, yang 1 berproses. Ini itu sangat membantu kebijakan saya dalam mewujudkan atau meningkatkan kualitas pembelajaran di SD kami. Intinya kan kita itu mewujudkan tujuan pendidikan nasional kita. Iya, Bu Tati. Ini pertanyaan terakhir, Bu Tati, ya. Dari semua hal yang telah penjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat penjenengan petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan kasus dilema etika. Pembelajaran yang saya petik, nomor 1, saya sebagai pemimpin pembelajaran harus betul-betul menguasai aturan yang saya jalankan. Aturan. Terus yang kedua, kolaborasi dengan stakeholder sekolah itu sangat penting, karena tidak ada inovasi tanpa diawali oleh kolaborasi terlebih dahulu. Sangat bagus sekali, Bu Tati, ya. Bu Tati, terima kasih sekali atas bincang-bincang kita hari ini. Sangat banyak yang bisa saya petik dari perbincangan kita. Semoga ini nanti bisa bermanfaat buat saya tentunya, khususnya ya Bu Tati, dan buat panjenengan. Semoga menjadi amal panjenengan, dicatat sebagai amal barokah Bu Tati atas pembagian ilmu kepada saya. Baik Bu Tati, mungkin cukup di sini dulu perbincangan kita hari ini. Saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih atas ilmunya. Nanti kita berbincang kembali. Saya masih mau Bu Tati menggali lagi ilmu yang sudah Bu Tati kuasai seperti itu ya Bu Tati, karena kita akan berbagi ilmu itu tidak hilang tapi malah bertambah ya Bu Tati. Iya sama-sama Bu Rulan. Kami juga banyak belajar kepada CGP. Ini yang terakhir kepada penjenengan, saya itu tidak menutup diri, meskipun saya kepala sekolah, saya merasa pinter, saya saling menguasai medan, tidak Bu Rulan. Jadi saya juga banyak mengambil pelajaran dari penjenengan yang bisa saya pakai. Contohnya dari kegiatan komunitas belajar yang disampaikan oleh penjenengan dan kawan-kawan itu juga kami anggap itu sebagai tambahan ilmu atau lahan saya untuk belajar juga. Iya. Terima kasih Bu Tati ya. Sama-sama. Ini saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Sekolah UPTSD Negeri Bangli 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rulan Niskasari, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar. Di sini saya ditemani oleh Ibu Ratna Hayu, SPD, sebagai Kepala UPTSD Negeri Gaprang 1. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Rulan. Terima kasih Bu Ratna sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya. Ya, hari ini saya ingin memperbincangkan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini utamanya yaitu tentang kasus-kasus yang memiliki unsur dilema etika, Bu Ratna. Baik Bu Rulan, saya sebisa saya akan membantu Bu Rulan. Mungkin ada beberapa pengalaman saya selaku kepala sekolah bisa memberikan sedikit pengetahuan bagi Bu Rulan. Iya, terima kasih Bu Ratna ya. Jadi gini Bu Ratna, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral?
dalam kita sehari-hari sebagai seorang pendidik ya, di sekolah itu tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin pembelajaran kita harus bisa menganalisis apakah itu permasalahan tentang rujukan moral atau dengan dilema etika. Nah, seperti kita ketahui bahwa permasalahan yang lebih identik dengan rujukan moral itu bisa kita lihat antara kenyataan yang benar dan yang salah. Sedangkan yang dilema etika itu benar dan benar. Nah, ini tentunya membutuhkan pemikiran yang lebih serius daripada yang rujukan moral. Nah, disinilah kita sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai tantangan tersendiri sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bijak dalam menghadapi segala permasalahan. Gitu ya Bu Ratna ya. Jadi memang dalam keseharian seorang pemimpin pasti sering menjumpai kasus-kasus yang dilema etika dan rujukan moral ini ya Bu Ratna ya. Untuk yang kedua Bu Ratna, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini memang itu termasuk dalam poin dilema ya. Nah, di situ kita harus menjadi orang yang netral. Ya, kita sebagai pemimpin di sebuah lembaga, pemimpin pembelajaran, kita tidak boleh ngeblok kanan atau ngeblok kiri. Jadi kita harus netral. Jadi sebelum kita mengambil sebuah keputusan, hendaknya kita itu yang pertama menganalisis dulu akar permasalahannya apa. Kemudian orang-orang yang terlibat itu siapa saja. Selanjutnya kita telaah apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, dari situ nanti kita akan mengerucut menjadi sebuah kunci, sebuah kunci alur yang dapat kita jadikan pijakan untuk kita mengambil sebuah keputusan yang tidak berpihak kepada apapun juga, tetapi berpihak kepada kesesuaian dan juga pada nilai-nilai yang ada di lembaga kita. Jadi seperti itu ya Bu Ratna ya. Yang pertama harus netral dulu, netral dulu. Jadi kita nolkan dulu ya. Yang kedua tentunya dianalisis dan siapa saja yang terlibat kita kumpulkan, tidak ada musyawarah seperti itu ya Bu Ratna, sehingga nanti mencapai keputusan yang tidak ada yang dirugikan, adil ya Bu Ratna ya. Ya, untuk selanjutnya Bu Ratna, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa penjenengan lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Ketika ada masalah itu biasanya saya itu mengumpulkan dewan guru ya guru ya. Jadi kita itu tidak bisa otoriter menyampaikan ini adalah keputusan saya, maka dewan guru harus menyetujui, itu tidak. Jadi kita itu kita lihat dulu permasalahannya seperti apa, kita kumpulkan dewan guru, kalau bisa juga dengan komite, dengan paguyuban wali murid, kalau memang itu permasalahannya lingkup sekolah secara luas. Nah, di situ nanti akan ada berbagai informasi yang dapat kita tampung, kemudian kita telaah apakah ini sesuai dengan solusi yang akan kita berikan. Jadi semuanya itu kalau di kepemimpinan saya itu sumbernya adalah musyawarah. Jadi tidak ada istilahnya hanya satu keputusan itu diambil oleh satu orang, tapi merupakan keputusan bersama, kesepakatan bersama. Berdasarkan musyawarah ya semua nanti tertampung apa yang ada di benak dari warga sekolah semua ya Bu Ratna. Hal-hal apa saja yang selama ini penjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama kepemimpinan saya ini, saya merasa ya dengan adanya kebersamaan, dengan satu kata, meskipun kita itu terdiri dari beberapa kepala ya istilahnya, dengan beberapa kepala dan berarti pemikiran yang berbeda-beda, tetapi dengan sebuah alur yang sama, dengan sebuah persetujuan, nah itu nanti pastilah akan ada satu kesepakatan utuh. Jadi tidak ada misalnya kita ada permasalahan, kemudian kita bermusyawarah bersama, kemudian selanjutnya ada kasak kusuk di belakang, itu yang tidak membuat kondusif bagi lembaga tersebut. Betul sekali.
Sedangkan ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang terutama ada unsur dilema etikanya? Kita ini kan ya, meskipun kita sudah jadi guru, jadi kepala sekolah, kita itu tetap makhluk sosial ya, Bu. Jadi kita tetap membutuhkan pihak-pihak yang terkait dengan kita, sehingga mempermudah kita. Mungkin kita salah ya, tetapi ketika ada orang lain yang memberi saran, ada masukan positif, ya betul, saling mengoreksi, saling memberi, itu lantas akan muncul suatu ide-ide baru yang itu nantinya pasti akan membawa kebaikan bagi kita semua. Jadi pihak-pihak terutama kalau di sekolah ya itu adalah Dewan Guru. Ya, semua Dewan Guru itu sangat membantu saya dalam kepemimpinan di sekolah. Kamu Dewan Guru yang selalu yang di lapangan ya, yang langsung terjun ke lapangan. Ya. Jadi mereka yang lebih paham dan kita sebagai pemimpin juga harus tahu ya apa kita yang juga mereka terjun ke lapangan juga. Jadi saling cross check gitu. Bagus sekali Bu Ratna. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam itu tadi ya, di dalam sebuah lembaga itu anggaplah sebagai sebuah keluarga kita yang kedua. Ya. Jadi semuanya tidak melihat jabatan, tidak melihat pangkat golongan ya. Jadi di situ ada kepala sekolah, ada dewan guru, ada komite, ada penjaga sekolah. Itu kita rangkul bersama, kita keluarga. Jadi dengan kita menganggap kita itu sebuah keluarga, maka komunikasi juga lebih mudah. Tidak ada rasa sungkan-sungkanan, kemudian tidak ada rasa keterbukaan. Jadi keterbukaan itu adalah kuncinya. Komunikasi itu yang utama. Gitu. Iya Bu, betul sekali. Dengan komunikasi kita segalanya akan menjadi lancar, sehingga kita tahu apa permasalahan yang ada. Mungkin itu dulu Bu Ratna, bincang-bincang kita ya Bu Ratna, ya masih banyak kesibukan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan dari saya mungkin seperti itu dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan. Semoga apa yang sudah Bu Ratna sampaikan, ilmunya bermanfaat khususnya bagi saya dan Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna ya. Sami-sami Bu Ratna, semoga nanti kedepannya kita bisa saling komunikasi lebih lanjut. Siap. Karena mungkin pengalaman yang ada di saya mungkin ada juga di dengan yang lebih baru dari saya. Terima kasih Bu Ratna ya. Sami-sami. Demikian tadi bincang-bincang saya bersama Ibu Ratna Hayu dari Kepala UPT SD Gabrang 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.